Dazumba dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih menganugerahi kepada kita semua yang ada di tempat ini kesehatan, alhamdulillah, sehingga kita bisa datang menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, sekaligus kita duduk-duduk taklim sebentar sambil menunggu datangnya waktu salat isya. Salawat dan taslim kita kirimkan ke hadirat dan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf Bapak, 2 pekan yang lalu saya orientasi di Makassar dan itu wajib, sehingga saya harus ke Makassar. Kemudian pekan lalu ada satu dan lain hal, sehingga 2 pekan ini yang lalu kita tidak bersua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan taklim rutin kita, insyaallah. Kita lanjut. Jadi beberapa pertemuan yang lalu kita kaji tentang akhlak. Jadi kita barengi akhlak dan ilmu. Ya, akhlak dan ilmu. Kalau ilmu saja tanpa ada akhlak itu juga berbahaya. Makanya itu Rasulullah pernah meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak, hati-hati. Makanya 2 ini kita barengi, selang-seling kita satu sisi kita bahas akhlak. Kemudian kalau satu materi sudah dianggap matang, kita beralih ke pembahasan tentang fikih, karena fikih juga ini sangat penting sekali. Rencana awal kita mulai dari taharah, bersuci, karena tidak ada apa-apanya itu Pak, salat tak, wudhu tak, ibadah haji kalau tidak bertaharah ya. Tetapi sebelumnya dulu ada yang lebih mendasar lagi, di bawahnya lagi itu taharah, bersuci. Jadi ini sumber yang kita gunakan. Jadi tidak ada barisnya sebenarnya, tidak ada harakatnya. Tapi saya kasih di harakat dan sempat saya print tadi di kantor KUA sebelum saya ke sini. Ini kitabnya Mabadi Awwaliyah. Jadi penulisnya adalah Abdul Hamid Hakim. Al-Ahkam. Jadi hukum-hukum dalam fikih Islam. Di dalam bahasa Arab sebenarnya ini al-ahkam
itu ada beberapa kata yang tersembunyi. Masih ada Pak, ada jenis. Ada jenis. Al-ahkam di situ sebenarnya ada kata yang tersembunyi dalam bahasa Arab itu. Bisa dalam bentuk haza babul ahkami. Haza mubtada. Ya. Babu dia khobar sekaligus mudhaf. Ahkami mudhafun ilaihi. Tapi kalau ditulis saja al-ahkam, harus dhamma di belakang jadi al-ahkamu. Semua kata yang satu saja bentuknya harus di dalam bentuk marfu. Ya, bentuk marfu. Ini karena dasar kita barangkali kurang, jadi sedikit sentil-sentil tentang nahwu. Jadi ini direkam dengan tujuan Pak bahwa bukan hanya kita yang hadir sini yang bisa menikmati, tapi ketika diposting di medsos, teman-teman kita juga yang suka dakwah itu bisa dinikmati juga. Teman-teman kita kan banyak bermain HP. Ya, lebih suka barangkali teman-teman menonton HP daripada menonton televisi sekarang ini. Makanya supaya kita berbagi keilmuan. Makanya itu Pak, jadi satu kata biasa ada kata yang mendahuluinya, tapi dia mahzub namanya. Mahzub, dihapus karena dengan kata al-ahkam di sini hukum-hukum itu orang sudah paham bahwa pembahasan yang akan dibahas nanti ini itu tentang hukum. Makanya saya heran belakangan ini di YouTube itu kan ada zikir Allah, 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 Allah. Nah bilang itu, bukan zikir itu. Sebenarnya itu kalimat sempurnanya ya Allah, ya Allah. Cuma itu seperti tadi, dia mahzufun. Sama juga ini kalau namanya di buku. Di buku itu tentang bab zakat. Sebenarnya kalimat sempurnanya ini bab pembahasan tentang zakat. Itu kalimat sempurnanya. Cuma tidak ditulis sempurna, tidak ditulis sepanjang itu karena dengan kata-kata bab zakat itu orang sudah paham bahwa yang akan dibahas ini tentang zakat. Sama juga ini al-ahkam. Kalimat sempurnanya haza, ini babu bab al-ahkami tentang hukum-hukum. Nah, sama juga tadi itu kalau Allah mengatakan Allah, Allah, Allah. Sebenarnya kalimat sempurnanya yang mahzub dalam bahasa Arab ini, dalam kaidah bahasa Arab ada ya Allah, ya Allah. Kalimat sempurnanya. Jadi tetap dia dalam kategori zikir itu Allah, Allah, Allah. Ya ada saudara kita yang belakang ini yang bilang bukan zikir itu, marilah kita saling menghargai. Dan itu zikir dalam kalimat bahasa Arab biasa gitu, mahzub, dia terhapus dalam susunannya tapi ada kandungannya di situ. Baik, ini yang akan dibahas tentang hukum-hukum dasar dalam fikih Islam. Wal ahkamu tis'atun. Itu waw di situ namanya waw ibtida, waw yang ada di permulaan kata. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada posisinya dalam i'rab. Al-ahkamu tis'atun, hukum-hukum asas dalam fikih Islam tis'atun. Itu ada 9. Jadi ada 9 hukum dalam fikih Islam. Yang mana itu? Al-wajibu. Jadi kembali lagi, siapa tahu kita mengatakan bahwa sudah biasa sih ini. Tapi alangkah tidak etis saya rasa kalau kita langsung melonjak bahas masalah sholat, masalah puasa. Padahal hal yang seperti ini kita belum sentil-sentil. Jadi kita betul-betul mulai dari asar, dari dasar sekali. Kenapa? Karena di dalam pembahasan tentang tahara, berwudu, sholat, puasa, ada namanya sah, ada namanya batal, dan di sini dibahas. Di sini dibahas. Apa bedanya itu rukun dengan syarat? Ada di sini sebentar. Jadi hukum-hukum asas dalam ilmu fikih itu ada 9, tis'atun. Yang mana itu al-wajibu, wajib.
Wal mandubu, mandub itu berasal dari kata nadiba yandabu, menugaskan, mendelegasikan. Mandub itu bahasa kerennya sunnah. Jadi wajib pertama, yang kedua sunnah, al mandub. Wal mubahu, mubah. Wal haramu, 4 haram. Wal makruhu, makruh. Was sahihu, sahihu itu sah. Sah, salatnya dia sah. Wudunya sah, sahihu. Wal batilu, batal. Batal ki wudunya itu. War rukhsatu, rukhsah itu hukum keringanan, dispensasi. Wal azimatu, hukum asas. Nah, baik, kita kembali. Nomor 1 itu fal wajibu, adapun hukum wajib, ma yuthabu ala fi'lihi. Sebuah perbuatan, perbuatan atau ucapan, apa sesuatu yang diberi pahala dalam melakukannya. Jadi wajib itu adalah ketika kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, maka itu diberi pahala. Wa yu'aqibu ala tarkihi, dan diberi ganjaran dosa, berdosa orang ala tarkihi. Jadi tidak boleh baca ala tarkahu atau tarkahi, tidak boleh. Harus ala tarki. Kenapa? Ala itu huruf jar. Jadi ada beberapa huruf jar. Min, ila, an, ala. Ini ala, ini ala. Kalau ada ala dan ada isim atau kata benda setelahnya, maka harus majrur. Nah, di sini kebetulan tarki di situ adalah kata benda bentuk 1, isim. Jadi harus tarki. Sama juga begini Pak, kalau di Al-Qur'an itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Enggak boleh bil ghaibah. Kalau mengerti dasar-dasar begini, nahwu namanya, kita kalau ada nanti yang membaca Al-Qur'an, imam atau keluarga tak di rumah, tidak kita lihat Al-Qur'an, tapi paham ke ilmu nahwu, bisa kita tegur, bukan bil ghaibah. Atau nabaca zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Kabiate itu Al-Qur'an yang lama itu muncul titik-titiknya karena lamanya itu Al-Qur'an. Biasa muncul titik-titiknya sehingga nakira barangkali itu dhamma atau fathah. Jadi kalau ada yang baca bil ghaibu, salah. Kenapa didahului huruf ba? Huruf ba itu huruf jar. Ala tarkihi wa yu'aqibu ala tarkihi, dan diberi sanksi dosa kalau meninggalkan perbuatan itu. Kas-sholawati, seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu wajib. Suatu waktu ada seorang di zamannya Nabi Musa alaihissalam, dalam sebuah riwayat, ada wanita yang mohon maaf dalam tanda kutip nakal ya, pekerjaannya itu. Suatu waktu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menghadap ke Nabi Musa alaihissalam. Si wanita ini mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Ya Rasulullah, saya ini manusia kotor. Saya mengakui dan saya menyadari saat ini. Mohon mintakan doa dan ampunan kepada Tuhan. Engkau ini Rasulnya, utusannya, orang yang dekat dengan Allah. Mohon bantuanmu, doakan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku." Nabi bilang, Musa, tidak. Saya mau tahu apa pekerjaanmu. Bilang, saya ini wanita nakal. Marah Nabi Musa. Pergi. Kamu manusia kotor. Pergi. Dibentak-bentak dan menangis itu perempuan. Dia mengiba-iba supaya berkali-kali dimintakan ampunan kepada Allah. Diusir sama Nabi Musa. Saking marahnya Nabi Musa, Rasulullah SAW. Setelah wanita itu pergi, datang Jibril alaihissalam. Musa, kenapa saya lihat mukamu itu marah sekali, jutek sekali? Nabi Musa alaihissalam, itu tadi wanita itu
wanita pendosa, luar biasa beratnya dan besarnya dosanya. Kenapa? Apa pekerjaannya? Dia wanita nakal. Pekerjaannya itu setiap hari. Makanya saya usir dia. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan begini, Musa, ada hambanya Allah yang 1000 kali lipat jauh lebih berdosa daripada wanita itu. Kaget Nabi Musa, ternyata paling dosa yang lebih besar daripada pezina. Bertanya ini, heran Nabi Musa alaihissalam. Dosa apakah itu Jibril? Satu kali dilakukan 1000 kali lipat lebih berat daripada pezina. Ketika seorang hamba Allah meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, satu kali saja, satu kali ditinggalkan sholat wajib dengan tanpa uzur, tidak ada uzur, dengan sengaja, dosanya 1000 kali lebih berat daripada pezina. Ya, makanya dia wajib. Dan sholat itu Pak bukan hanya di zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman-zaman Nabi sebelumnya itu sudah disyariatkan. Jadi al-wajibu ma yuthabu ala fi'lihi. Apa-apa yang diberikan ganjaran pahala ketika melakukannya, wa yu'aqibu ala tarkihi, dan diberi ganjaran dosa ketika meninggalkannya. As-salawati, seperti kewajiban melakukan salat fardu. Kalau kita 5 kali sehari semalam. Wa shaumi ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan sama wajibnya. Nah, ini hukumnya wajib. Berikut al-mandubu. Tadi itu al-mandub berasal kata nadiba yandab, mendelegasikan, menugaskan. Kemudian bahasa yang santer yang biasa dibahasakan itu digunakan adalah sunnah. Sunnah itu mayu sabu ala fi'lihi. Apa-apa yang diberi ganjaran pahala ketika melakukannya. Jadi kalau kita melakukan ini diberi ganjaran pahala. Wala yu'aqibu ala tarkihi. Wala, dan tidak yu'aqibu, tidak dihukumi berdosa ala tarkihi, ketika meninggalkannya. Ada pernah ditanya apa itu sunnah, nah bilang diberi pahala kalau melakukan dan tidak apa-apa. Ini saya garis bawah ini, tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Itu tidak betul kalau tidak apa-apa. Tidak betul itu Pak kalau dikatakan sunnah itu berpahala kalau melakukan dan tidak apa-apa kalau meninggalkannya. Itu tidak betul. Kalau kita sholat sunnah dan kita tidak melakukannya, bukan kita mengatakan tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa, rugi kalau ditinggalkan. Jadi bahasa yang klopnya itu yang cocok. Ini definisinya. Sebuah perbuatan yang diberi ganjaran pahala ketika melakukannya dan tidak diberikan dosa, tidak berdosa kalau meninggalkan. Itu tepat. Tidak diberikan ganjaran dosa kalau meninggalkan. Kalau mengatakan tidak apa-apa kalau meninggalkannya, bukan tidak apa-apa, rugi sebenarnya. Karena sekali lagi kembali kepada kajian sebelumnya bahwa sesuatu sekecil apapun itu Pak, sekecil apapun itu jangan kita pandang enteng. Ada kita lihat di kolam yang luasnya 1 kali 1 meter begini, ada semut kecil. Semut kecil ini hanyut. Dia berenang kemari, hampir tenggelam itu semut. Kita ambil daun. Ini perbuatan kecil ini. Kita ambil daun, baru kita kasih naik itu semut di sini. Jangan kita pandang enteng. Bisa jadi itu hal kecil, tapi di mata Allah itu besar. Sesuatu yang bisa jadi sepele terlihat buat kita, tapi bisa jadi disitulah terletak ranuna, gembiranya Allah melihat hambanya berbuat kebaikan. Tapi bisa jadi sebaliknya kita melakukan hal yang wajib. Tapi ketika kita melakukan yang wajib itu ada muncul ria dan kesombongan. Allahu Akbar. Tapi anak muda ini salat Allahu Akbar. Ada cewek di belakang. Ada sesuatu wajib tapi
tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Ada sesuatu di balik, ada udang di balik batu. Tapi itu tadi dengan keikhlasan sekecil apapun itu, ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang pernah kita sentil itu, makanan kalau ada pesta itu. Terkadang di makanan di pesta ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Terkadang kita lihat banyaknya makanan terbuang, daging mahal itu 1 kilo di Jeneponto kalau daging kuda itu berapa 100 hampir 200 ribuan. Dan terkadang kita lihat di tempat pesta banyaknya itu baru 3 sendok 3-4 sendok makan buang nih. Kenapa diambil banyak-banyak? Kalau bisa jadi di makanan yang kita buang sebenarnya bisa jadi di situ kebetulan obat yang Allah taruh untuk kita di situ yang kita buang, Pak. Bisa jadi rezeki kita ada di situ, obat untuk kesehatan tak di situ di makanan yang terbuang. Kita tidak tahu. Kita kembali lagi. Ma yuthabu ala fi'lihi. Sunnah adalah dalam kajian fikih ya. Sunnah itu adalah apa-apa yang ketika kita melakukannya itu diberi ganjaran pahala. Wala yu'aqibu ala tarkihi, dan tidak diberi ganjaran dosa ketika meninggalkannya. Katahiyatil masjidi, seperti salat tahiyat masjid. Ya. Cuma tahiyat masjid ini, Pak, tahiyat masjid ini sangat dianjurkan. Memang masuk sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Coba. Pernah satu waktu Nabi sementara berkhutbah, khutbah ini Pak, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu wajib. Ada seorang sahabat datang terlambat ketika Nabi sementara baca khutbah ini. Itu sahabat langsung duduk. Ditegur oleh Nabi. Lakukan dulu salat tahiyat masjid. Padahal tahiyat masjid itu sunnah. Nabi sementara berkhutbah diminta oleh Rasulullah lakukan dulu salat tahiyatul masjid. Kan sunnah ini dilakukan di saat Rasulullah melakukan sebuah yang wajib. Makanya di situ tahiyat masjid itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Jadi ini dalam kajian fikih sunnah. Jadi melakukan dapat ganjaran pahala, tidak melakukan tidak diberi ganjaran dosa. Beda lagi kalau sunnah dalam kajian hadis. Sama-sama namanya. Kalau kajian hadis lain lagi, Pak. Kalau sunnah dalam kajian fikih itu tadi masalah dosa dan tidak berdosa. Tapi kalau dalam kajian hadis istilah sunnah lain lagi. Ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perbuatannya Nabi, baik itu perkataannya Nabi, baik itu persetujuannya Nabi, atau cita-citanya Nabi, harapannya Nabi, itu sunnah. Sama-sama sunnah. Tapi beda dalam kalau kita sudah mengkaji ke dalam. Jadi sunnah dalam fikih dan sunnah dalam hadis berbeda. Contohnya itu sunnah dalam hadis. Jadi tadi itu sunnah dalam fikih itu tadi salat tahiyatul masjid, salat ba'diyah sesudah salat maghrib tadi itu sunnah. Jadi melakukannya berpahala, meninggalkannya tidak berdosa. Jadi jangan dibilang tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa. Rugi sebenarnya kalau meninggalkan salat sunnah, tapi tidak berdosa kalau meninggalkan. Kalau sunnah di dalam kajian hadis, contohnya seperti ini. Itu maknanya tuntunannya Nabi dalam kajian hadis. Tuntunannya Nabi. Jadi beda sunnah dan hadis. Contohnya sunnah dalam kajian hadis. Satu waktu Nabi SAW, jadi sebuah acara itu makan-makan daging unta. Berkumpul semua banyak sahabat yang berkumpul pada waktu itu.
menjelang selesai itu acara makan unta, ada salah satu sahabat yang tidak terlalu jauh tempat duduknya dari Nabi, itu buang angin. Dan Rasulullah tahu ini yang buang angin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah untuk ketika selesai sholat, selesai acara makan-makan daging unta tadi, Rasulullah mengatakan begini, semua yang makan daging unta karena mau sholat isya ini, mau sholat isya, selesai makan-makan, mau sholat, masuk waktu sholat, Rasulullah mengatakan begini, semua yang sudah makan daging unta harus pergi wudu. Harus pergi wudu. Sebenarnya ketika Rasulullah mengatakan semua yang sudah makan daging unta harus berwudu karena mau masuk sholat, itu sebenarnya ada tuntunan Nabi di situ. Apa tuntunannya Nabi? Tuntunannya Nabi adalah yang tersirat, yang tersembunyi ini. Itu berusaha Rasulullah menyembunyikan rasa malunya itu sahabat yang kentut tadi itu. Karena kapan ada satu orang yang pergi wudu saja bisa jadi ketahuan, ini yang kentut tadi. Rasulullah berusaha menutupi malunya sahabatnya. Makanya supaya tidak bikin malu-malu ini sahabat yang satu, Rasulullah mengatakan semua yang sudah makan daging unta pergi wudu semua supaya tidak ketahuan. Itu tuntunan Nabi. Itu sunnah. Ya, walaupun ada ulama juga yang menerjemahkan secara secara tekstual bahwa ya di situ di hadis dikatakan bahwa sesudah makan daging unta ya harus pergi wudu. Tidak. Jadi harus kita tahu itu asbabul wurudnya. Itu hadis. Sebab keluarnya itu hadis. Itu tadi itu karena ada sahabat yang buang angin dan Rasulullah tidak ingin mempermalukan sahabatnya. Itu sunnah. Bagaimana bedanya dengan hadis? Kalau hadis itu yang tertulis kabarnya, kabar tentang berita tadi itu, baik perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi yang dikabarkan, itu nih hadis. Tapi tuntunannya Nabi, akhlaknya Nabi, perbuatannya Nabi yang harus menjadi diikuti oleh kita, itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda ya, sunnah dalam kajian hadis dan sunnah dalam kajian ilmu fikih. Baik, yang selanjutnya al-haramu. Ini al-haram. Ini sebentar ada kajian tentang muhrim dan mahram. Selama ini kita biasa salah paham. Itu kita baca dulu. Al-haramu, apa definisinya? Ma yuthabu ala tarkihi. Apa saja yang diberi ganjaran pahala ketika meninggalkannya. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu diberi ganjaran pahala. Ada sementara mandi perempuan, kita melihatnya dan ada kesempatan untuk itu, tapi kita tinggalkan, menengok, itu diberi ganjaran pahala. Tidak ada orang yang melihat, kita mampu melakukannya. Atau contoh lain, kita orang kuat bodinya ini, orang kuat bodinya, di atas mobil, di bus, bodi kita tinggi besar. Ada orang kecil, bencong-bencong lagi kelihatan, tidak sengaja injak ke kita dan sakit kita. Sebenarnya bisa kita bintin telinga, jepit telinganya, itu bisa. Ada kekuatan tak kita orang besar, apalagi kalau kita polisi atau kita pejabat, bisa kita tarik telinganya itu. Kita punya kemampuan, tapi kita menahan diri, itu berganjar pahala. Kita bisa melakukannya. Atau kita orang kaya, di sebelah tetangga itu ada orang yang dari segi finansial kasihan, makan sehari pun terkadang tidak cukup. Tapi dia songong itu tidak berakhlak, kata-katanya kasar sama kita. Kita bisa saja
melakukan sesuatu karena kita orang punya sesuatu, segala sesuatu, finansial kita cukup, kita punya mobil apa dan seterusnya, makan sehari-hari kita cukup, buah-buahan apa dan seterusnya. Kita bisa saja berbuat sesuatu yang bisa mengucilkan dia, tapi kita tidak melakukannya. Itu berganjaran pahala. Jadi ma yuthabu ala tarkihi. Segala sesuatu yang ketika ditinggalkan itu justru pahala kalau ditinggalkan. Wa yu'aqibu ala fi'lihi, dan diberi ganjaran dosa besar, dosa dalam melakukannya. Keriba, ini riba. Riba itu menggandakan uang. Jadi di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, riba salah satu wasab'una baban. Riba itu ada 73 pintunya. Aisaruha, pintu yang paling ringan, dosa yang paling ringan itu di riba. Mithlu ayyankihar rajulu ummahu. Dosa yang paling ringan itu 73 dosa, yang paling ringannya itu yang masuk riba. Dosanya sama seperti ayyankihar rajulu ummahu, ketika seorang anak laki-laki menggauli ibu yang melahirkannya. Itu yang paling ringan dosanya, itu riba. Wa inna arbar riba hirdur rajulul muslim. Seberat-beratnya adalah ketika seorang menghardik atau memperberat hidupnya sesamanya orang Islam karena bertambah. Itu haram, ar-riba di sini. Apalagi wa fi'lil mafsadati, melakukan kerusakan. Umpama saya tukang bengkel, karena belakangan ini mau mudik, banyak orang lewat pulang kampung, saya sengaja taruh di sebelah sana yang dekat-dekat dari bengkelku itu paku, supaya dekat-dekat juga singgah. Umpama ini, itu namanya ini wa fi'lil mafsadati, melakukan kerusakan. Contohnya seperti itu, wa fi'lil mafsadati, itu perbuatan haram. Ini dari kata al-haram ini muncullah tadi itu, Pak. Saya sentir sedikit. Biasa kita salah memilih bahasa. Kenapa batal ki wuduku? Kenapa? Karena bersentuhan tadi dengan wanita yang bukan muhrim. Sebenarnya itu, Pak, mungkin percaya atau tidak percaya, sebenarnya bukan kata muhrim. Kalau maksud kita itu wanita yang haram dinikahi, sebenarnya itu mahram. Kalau muhrim, orang yang sedang berihram di sana, di Masjidil Haram, itu muhrim. Berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Dia fi'il rubai dalam bahasa Arab, 4 huruf dasarnya. Ahramin. Ahram itu sedang atau berihram. Jadi muhrim, orang yang berihram. Selama ini kita salah bahasa. Mungkin orang yang pertama kali memunculkan itu tidak terlalu paham dengan ilmu sharaf. Ilmu sharaf namanya itu. Kalau mahram, itu dia. Orang yang terlarang. Maksudnya terlarang dinikahi. Ibu kandung. Ada di surah An-Nisa itu. Kalau tidak salah ayat 14, kalau bukan 23. Hurrimat alaikumul ummahatukum. Ibumu diharamkan. Wa akhawatukum, saudara perempuanmu. Wa ammatukum, tantemu dari pihak bapak. Wa khalatukum, tantemu dari pihak ibu. Ada sekitar 14 itu wanita yang mahram, bukan muhrim, mahram. Dan terkadang yang kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang salah pilih bahasa, Contoh lain dalam bahasa Indonesia ini. Jam berapa sekarang? Sebenarnya itu dalam tata bahasa bukan jam berapa, karena jam itu menunjukkan durasi, lamanya. Kalimat yang betul itu pukul berapa sekarang. Kalau jam itu biasa digunakan dalam begini, saya sudah menunggu selama 3 jam. Itu 3 jam durasi itu. Itu penggunaan bahasa yang keliru. Sama juga kemarin itu.
dia hampir saja tertabrak. Bukan hampir, harusnya itu nyaris. Beda itu nyaris dan hampir. Nah, itu persoalan-persoalan leksikologi. Jadi kembali lagi dikatain kata haram itu muhrim dengan mahram berbeda. Kalau mahram wanita-wanita yang haram dinikahi. Berasal kata harama yahrumu haraman wa mahraman. Isim masdar mimnya. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Baik, jadi ma yusabu ala tarkihi, apa-apa yang diberi ganjaran pahala kalau meninggalkannya, wa yu'aqibu ala fi'lihi, dan diberi ganjaran dosa ketika melakukannya. Riba, seperti melakukan riba, wa fi'lil mafsadati, dan melakukan perbuatan kerusakan. Yang keempat, al-makruhu ma yuthabu ala tarkihi, apa-apa yang diberi ganjaran pahala ketika meninggalkan. Jadi kalau ditinggalkan itu makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Wala yu'aqibu ala fi'lihi, tetapi kalau dilakukan tidak berdosa juga. Seperti apa? Kata qadimi, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada huruf jar, itu ka itu huruf jar. Jadi ada beberapa, min, ila, an, ala, fi, rubba, ka, li. Nah, ini ka. Kata qadimi, tidak boleh baca kata qadima, tidak boleh, atau kata qadimu, harus kata qadimi. Seperti mendahulukan al-yusra, tangan kiri, alal yumna, atas tangan kanan. Jadi mendahulukan tangan kiri daripada tangan kanan fil wudu'i. Kalau kita cuci tangan kiri dulu ini nih, sampai ke siku baru tangan kanan, itu makruh. Kalau ditinggalkan seperti itu, kita kembali ke seperti semula, kanan dua pergi, itu justru pahala. Tapi kalau dilakukan itu dia makruh, tidak berdosa. Kecuali kalau kita melakukannya dengan niat untuk menyelisihi sunnah Nabi, itu baru membuat agama baru itu. Kalau niat memang untuk menyelisihi, saya mau tampil beda deh dari Nabi, sengaja dari kiri, itu niatnya sudah lain. Tapi kalau dalam keadaan tidak sengaja kiri dulu, terlupa ceritanya ini, itu mubah. Gitu ya. Baik, makruh maksud saya. Nomor 5, al-mubahu. Mubah itu ma la yuthabu ala fi'lihi, sesuatu yang tidak diberi ganjaran pahala kalau melakukannya. Jadi tidak berpahala kalau dilakukan. Wala yu'aqibu ala tarkihi, dan tidak juga diberi ganjaran dosa kalau meninggalkannya. Jadi tidak berpahala kalau melakukan, dan tidak berdosa juga kalau meninggalkan. Kan naumi fin nahari, seperti tidur siang karena ngantuk apa dan seterusnya. Itu mubah, boleh saja. Yang terakhir, yang ke-6 maksud saya, karena ada 9 semua. As-sahihu, sah. Biasa kita dengar itu sah wudunya, sah nikahnya, sah hajinya, sah salatnya. Apa itu definisinya sah? Ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyurtu. Apa-apa ketika berkumpul antara rukun dan syarat sahnya. Kalau dua ini berkumpul, sah. Tapi kalau rukunnya saja dilakukan, tapi syaratnya tidak, itu masuk di bawahnya al-batil. Al-batil itu ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyurtu. Apa yang tidak berkumpul antara rukunnya dan syaratnya, tidak kumpul batal.
Jadi harus dipahami itu Pak, mana syarat sahnya, mana rukunnya. Nah, baik, ada penjelasannya di sini. Apa itu rukun, apa itu syarat. Rukun itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i. Jadi yang menentukan sahnya sesuatu wa kana juz'un minhu. Dan sesuatu itu yang menentukan sahnya sesuatu itu bagian dari sesuatu yang kita lakukan, bagian. Itulah rukun. Contohnya kaghaslil wajhi lil wudu'i, seperti membasuh muka ketika wudu. Jadi membasuh muka pada waktu wudu itu bagian daripada rentetan kegiatan berwudu itu. Itulah rukun. Makanya rukun wudu itu kan ada sekitar 6. Ya. Faghsilu, yang 4 itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Famsahu biwujuhikum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. Jadi kalau wudu Pak dari begini ya, begini. Karena di situ teksnya. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Jadi kalau air bercucuran dari atas, jangan begini. Tapi begini. Karena Allah nas Al-Qur'an wa aydiyakum ilal marafiqi, ke siku. Jadi telapak tangan dulu baru ke siku. Nah, itu 2. Wa amsahu biru'usikum, rambut. Wa arjulakum ilal ka'bain, 4 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ada yang satu yang tidak disebutkan tapi tersirat di situ. Apa? Tertib. Itu rukunnya. Jadi rukun itu sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan dia bagian daripada sesuatu itu. Seperti membasuh muka, itu bagian daripada rukun wujud. Nah, itulah rukun. Syarat sahnya insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Insyaallah sehat semua Pak, Ibu kalau ada di belakang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan untuk kita bertemu kembali di taklim berikutnya insyaallah malam Sabtu yang akan datang. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya, tak tolong. Kami sih. 2 menit 3.